Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paran Farizal Alamsyah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan algoritma dari suatu fungsi di konsep data mining pada aplikasi RapidMiner. Nah, di sini saya memakai fungsi klasifikasi. Nah, fungsi klasifikasi sendiri memiliki pengertian, yaitu salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk pengelompokan data berdasarkan karakteristik ataupun atribut yang dimilikinya. Nah, fungsi utama dari klasifikasi adalah memprediksi kelas ataupun label dari sebuah objek atau instan baru berdasarkan informasi yang ada pada dataset. Nah, di sini saya sudah memiliki data sampelnya. Nah, ini ada 3 ya. Ada decision tree, kemudian ada naive Bayes, dan juga untuk support vector machine. Nah, kemudian data tersebut sudah saya import ke aplikasinya dan kita masukkan untuk untuk processing data di sini. Nah, untuk operatornya sendiri yang saya pakai itu ada 3, yaitu decision tree, kemudian support vector machine, dan naive Bayes. Nah, ketiga algoritma ini adalah algoritma pembelajaran yang populer dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Lebih seringnya itu dipakai di bidang kecerdasan buatan ataupun AI. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah diprocessing datanya. Nah, kita coba cek yang pertama itu di sampel data decision tree. Nah, ini sampel datanya. Ada 14 examples dan 1 special attribute yaitu di play, dengan 4 regular attribute yaitu di outlook, temperatur, humidity, dan wind. Nah, decision tree sendiri memiliki pengertian, yaitu algoritma pembelajaran mesin yang membangun sebuah pohon keputusan dari data training. Nah, ini seperti pohon ya. Nah, kemudian pada setiap node algoritma ini memiliki atribut yang paling baik untuk memisahkan data yang ada. Nah, ini atributnya itu ada false, true, seperti yes dan no ya. Nah, ini atributnya. Nah, sehingga menghasilkan pohon keputusan yang dapat digunakan untuk klasifikasi ataupun regresi. Nah, untuk keuntungan sendiri menggunakan decision tree ini, yang pertama itu mudah dipahami dan diinterpretasikan, kemudian dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi, dan tidak memerlukan proses data yang kompleks. Jadi cukup simpel ya. Tinggal Anda memasukkan sampel datanya, kemudian masukkan operator decision tree. Nah, ini decision tree. Nah, kemudian di sini saya atur, contohnya itu saya ambil menggunakan gain ratio, kemudian maksimal depth-nya itu 20 dan confidence-nya itu 0,25. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Nah, tapi decision tree ini sendiri memiliki kekurangan, yaitu memiliki kecenderungan overfitting pada data training, kemudian juga kurang efektif jika terdapat banyak atribut pada data training, dan juga tidak cocok untuk data dengan distribusi yang tidak normal. Nah, ini adalah keuntungan atau kelebihan dan kekurangan dari algoritma decision tree. Nah, kemudian yang kedua saya menggunakan algoritma support vector machine atau yang disingkat SVM. Nah, ini sampel datanya SVM. Nah, di sini ada 200 examples ya, dengan 1 special attribute yaitu label, dengan 5 regular attribute yaitu A1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, SVM ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi.
SVM ini mencari hyperplane yang optimal untuk memisahkan dua kelas data sehingga mampu membuat keputusan yang lebih akurat. Nah, ini adalah hasil dari processing data support vector machine, kernel model. Nah, di sini ada sudah di processing data ya. Ada A1, 2, 3, 4, 5 dengan kita coba cek di wake table. Nah, ini sama ya seperti ini. Kemudian coba cek di visualization. Nah, ini. Dan support vector table-nya seperti ini ya. Nah, untuk algoritma SVM ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu dapat digunakan pada data mining dengan jumlah atribut yang besar. Kemudian juga efektif dalam menangani data yang memiliki banyak noise dan tidak memiliki kecenderungan overfitting pada data training. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi ya, decision tree yang memiliki kecenderungan overfitting pada data training. Pada SVM ini tidak memiliki kecenderungan overfitting pada data training. Nah, tapi SVM ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan waktu training yang lama jika jumlah data itu sangatlah besar ya. Di sini hanya 200 sampel data, jadi cukup cepat. Tapi jika ribuan sampel data atau ribuan data, maka akan memiliki atau memakai waktu yang cukup lama. Kemudian juga sangat sensitif terhadap pengaturan parameter. Nah, kita coba cek di sini ya, support vector machine. Nah, ini. Di sini kernel type yang digunakan adalah tipe polinomial ya. Kemudian kernel degree-nya itu 3 dengan kernel size-nya itu 200. Nah, untuk yang lainnya saya biarkan saja. Nah, tapi ini adalah settingan yang saya buat untuk SVM pada contoh video ini. Nah, kemudian kita lanjut ke algoritma yang ketiga, yaitu naive Bayes. Nah, naive Bayes ini saya sudah masukkan datanya seperti, nah ini sampel datanya. Ada 150 examples dengan 2 special attribute yaitu ID dan label dengan 4 regular attribute A1, 2, 3, 4. Nah, algoritma naive Bayes ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang berdasarkan teorema Bayes. Algoritma ini menghitung probabilitas setiap atribut terhadap kelas tertentu, kemudian mengalihkan seluruh probabilitas tersebut untuk mendapat probabilitas keseluruhan. Nah, ini adalah hasil dari data processing menggunakan naive Bayes. Nah, ini di sini bisa dicek ada kelas iris Sentosa, kelas iris Versicolor, dan kelas iris Virginia. Ini berdasarkan dari, nah ini berdasarkan dari labelnya. Ada iris Sentosa, kemudian iris Versicolor, dan juga iris Virginica. Nah, jadi diklasifikasikan menjadi 3 kelas ya di sini. Kita coba cek di simple chart-nya. Nah, ini hasilnya. Untuk yang biru itu iris Sentosa, kemudian yang hijau itu Versicolor, dan yang merah itu Virginica. Kita coba untuk A2. Nah, seperti ini. A3, 4. Nah, ini distribution table-nya. Parameternya itu ada mean dan standard deviation ya, untuk setiap atribut. Nah, kemudian untuk kelebihan naive Bayes ini, yang pertama itu sangat cepat dalam training dan prediksi ya. Kemudian juga dapat digunakan pada data dengan jumlah atribut yang besar dan cocok untuk data dengan banyak kelas. Nah,
Tapi algoritma naive Bayes ini memiliki kekurangan, yaitu tidak mempertimbangkan ketergantungan antara atribut, juga tidak bisa menangani data yang tidak memiliki nilai 0 pada atribut tertentu, ya. Kemudian kekurangan yang terakhir itu kurang akurat jika data training sangat sedikit. Nah, di sini saya memiliki 150 example-nya, jadi cukup banyak data, ya. Nah, baik. Nah, itu saja untuk perbandingan antara 3 algoritma yang digunakan, yaitu algoritma decision tree, kemudian SVM, dan juga naive Bayes. Nah, dari perbandingan tadi dapat disimpulkan bahwa ketiga algoritma tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pemilihan algoritma tergantung pada jenis data dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jika data training memiliki jumlah atribut yang sedikit dan distribusi normal, maka decision tree ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena mudah dipahami dan diinterpretasikan. Nah, namun jika data training memiliki jumlah atribut yang banyak dan kompleks, serta banyak noise, maka SVM bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, untuk naive Bayes ini bisa menjadi pilihan yang cepat dan efisien dalam data training dan prediksi, namun tidak mempertimbangkan ketergantungan antar atribut. Nah, oleh karena itu, jika ketergantungan antar atribut paling penting untuk diperhatikan, maka naive Bayes ini tidak akan memberikan hasil yang akurat. Nah, kesimpulannya yaitu pemilihan algoritma pembelajaran mesin harus didasarkan pada karakteristik data training serta tujuan penggunaannya. Nah, mungkin itu saja video singkat mengenai perbandingan dari algoritma fungsi klasifikasi di konsep data mining pada aplikasi RapidMiner. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.